Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 28 Rajab 1445, sebagaimana kaum muslimin di dunia mengenang pada tanggal 27 Rajab adalah hari di mana diisra dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya sampaikan terkait dengan Isra Mi'raj ini adalah salat merupakan mi'rajnya kaum mukminin. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti uraian khutbah Jumat berikut ini. Pertama, kita lihat dulu Isra Mi'raj itu fakta atau fiksi, kenyataan atau ilusi. Sejak zaman Nabi dulu, begitu pulang Isra Mi'raj, banyak orang yang mengatakan bahwa itu adalah fiksi, khayalan. Hanya orang-orang yang beriman yang mengakuinya sebagai fakta. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Di zaman kita ini pun banyak orang yang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi. Jadi Nabi tidur katanya di sisi Ka'bah, bermimpi kata mereka. Tapi kita sebagai orang beriman, tidak, fakta, jasad dan ruhnya menjalankan atau melakukan Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, tapi ini kan butuh penjelasan. Mari kita lihat alasan mereka yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu fiksi. Kata mereka, bagaimana mungkin jarak Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa di Palestina itu kurang lebih 1.500 kilometer. Pedagang ketika itu bawa dagangannya dengan onta, dengan kuda 1 bulan, baru sekali jalan. Itu baru dari Haram ke Aqsa. Bagaimana dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Kata mereka, jarak bumi ke matahari itu sekitar 152.500.000 kilometer. Jarak bumi ke matahari. Kecepatan yang ditemukan oleh manusia adalah kecepatan cahaya. Begitu matahari terbit, 8 menit kemudian baru sampai ke bumi. Itu baru bumi dan matahari. Ada lagi sebuah planet yang ditemukan manusia yang paling jauh, yaitu planet Neptunus. Itu jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Kalau matahari memancarkan cahayanya, 4 jam kemudian baru sampai ke Neptunus. Dan itu semua berada di kolong langit pertama. Planet Bima Sakti, planet macam-macam itu yang banyak sekali, sampai ruangan gelap, itu semua berada di kolong langit pertama. Yang kita lihat itu bukan langit, batas pandang mata kita. Sementara di dalam Al-Quranul Karim surah An-Naba ayat yang ke-12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Setiap lapis langit ada bumi-buminya, makanya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi-buminya, bukan 7 lapis bumi, bukan. Nah kemudian langit itu pun ada pintunya. Dalam surah yang sama ayat 19 Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan kami bukakan pintu-pintu langit itu, maka terbukalah pintu-pintunya. Tuh, jadi 7 lapis langit di atas kita. Jarak langit pertama ke langit kedua disebutkan dalam hadis 500 tahun perjalanan manusia dengan mengendarai kendaraan yang paling cepat yang dimiliki oleh manusia. 500 tahun dari langit pertama ke langit kedua. Bayangkan 7 lapis langit. Nah, di atas langit ketujuh ada lagi tempat namanya Arsy. Arsy itu terdiri dari 9 lapis. Aras 9 lapis. Dan aras itu digendong, dijunjung oleh 8 malaikat. Jarak aras pertama ke aras kedua itu berjarak 7 kali kiamat. 7 kali kiamat, aras pertama ke aras kedua. Dan aras ini dikekalkan oleh Allah. Ketika kiamat total nanti 7 lapis langit dan bumi-buminya, setiap lapis langit ada bumi, matahari, planet. Lapis kedua begitu terus sampai lapis ke-7. Makanya ketika Mi'raj, Nabi itu bertemu dengan Nabi Adam di kolong langit kedua. Pintu langit pertama dibuka di kolongnya itu. Nah, di kolong langit ketiga nanti ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Ilyas. Di kolong langit berikutnya ketemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, sampai nanti Nabi Musa. Terakhir nanti di kolong langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Nanti kiamat total itu, semua kiamat hancur, 7 lapis langit dan bumi-buminya, kecuali arasnya Allah. Nah di aras itu ada padang mahsyar, ada jembatan Siratal Mustaqim, ada surga, ada neraka. Jadi Ustaz udah pernah kiamat? Sudah pernah kiamat.
Kita ini nggak tahu episode yang keberapa sudah. Begitu nanti hancur 7 lapis langit dan bumi-buminya kecuali aras, maka diadili di padang mahsyar. Yang masuk surga masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Lalu Allah ngapain? Allah ciptakan lagi 7 lapis langit dan bumi-buminya, episode yang baru lagi. Kayak gitu, Ustadz, kayak sandiwara. Betul, kayak sandiwara. Tinggal kita pilih peran apa, peran orang beriman atau peran orang kafir. Terserah, tapi ada konsekuensinya. Kalau gitu, setelah 9 lapis aras itu, di atasnya apa Ustaz? Di atasnya itulah Sidratul Muntaha. Sidrah artinya tempat, muntaha paling ujung yang diketahui oleh makhluk. Masya Allah, luar biasa tingginya. Kalau kita naik pesawat aja nengok ke bawah, ya Allah, kecil kita. Itulah mahanya Allah itu, maha kuasanya Allah itu. Nah, oleh karena itu, secara logika nggak diterima oleh akal. Makanya ketika itu banyak yang murtad. Begitu pagi-pagi subuh berangkat jam 8 malam, jam 5 pagi kurang lebih itu sudah sampai lagi di Ka'bah. Duduk termenunglah Rasulullah, memikirkan bagaimana menceritakan ini kepada masyarakat. Tiba-tiba Abu Jahal pun datang. Ada apa Muhammad? Nampaknya engkau lagi ada yang dipikirkan. Betul Tuan, karena Abu Jahal ini lebih senior dia. Tentang apa itu? Nah, ceritalah sedikit Rasulullah. Saya diisrokan, kemudian dimi'rajkan dan seterusnya. Kata Abu Jahal, stop Muhammad. Maukah engkau menceritakan ini di depan masyarakat kota Mekah ini? Kata Rasulullah, tentu, senang Nabi. Nah, Abu Jahal juga senang. Nah, ini kesempatan ini. Karena nanti kalau masyarakat kumpul, Muhammad cerita, pasti banyak nggak percaya, pasti berantakan dakwahnya. Jadi Abu Jahal punya keinginan dengan cerita itu, Rasulullah juga punya keinginan untuk menyampaikan. Dikumpulkanlah manusia, ayuhan nas, wahai manusia, kumpul. Dikerahkanlah anak buahnya Abu Jahal, kumpullah masyarakat di sekitar Ka'bah itu. Maka naiklah Abu Jahal berserta dengan Rasulullah ke sebuah tempat yang tinggi seperti ini, namanya Jabal Qubais. Kalau kita berdiri dari Hotel Grand Zamzam itu menghadap ke Masjidil Haram, sebelah kanan dikit ada gedung kaca. Disitulah dulu Jabal Qubais. Tempatnya tinggi seperti orang di bawah. Kata Abu Jahal, wahai manusia, dengarkan ini penting. Muhammad mau cerita. Silakan Muhammad. Begitu kata Abu Jahal. Rasul pun menyampaikan orasinya. Diceritakanlah Isra Mi'raj pelan-pelan. Mulailah gerah itu sebagian masyarakat. Gak nyangka ya, ternyata sekarang ini dia kayaknya udah gak waras ini. Nah begitu sebagian buka baju dilempar, gak percaya saya, mulailah gelah. Nah Abu Jahal pelan-pelan turun dia. Senang Abu Jahal, tuh cocok nih katanya. Tapi Abu Jahal lihat gak ketemu yang dia cari. Dipanggil lah anak buahnya. Kau tengok enggak temannya Muhammad yang paling akrab? Siapa? Abu Bakar. Enggak Tuan, coba cari, enggak ada di situ. Cari-cari ternyata Abu Bakar ini pagi-pagi buta itu sudah pergi ke kebun kurmanya. Mereka datangilah ke sana. Abu Bakar, siapa itu? Saya Abu Jahal dan teman-teman. Ada apa? Kemari sebentar. Kata Abu Jahal, Abu Bakar, kau sudah dengar kabar belum? Apa itu? Sahabatmu itu, teman karibmu Muhammad. Iyalah, siapa lagi? Ada apa rupanya? Dia itu bercerita, sekarang sedang bercerita di Jabal Qubais. Tentang apa? Dia di Isra Mi'rajkan begini. Menurut engkau wahai Abu Bakar, percaya enggak engkau? Abu Bakar bertanya balik, wahai Abu Jahal, yang cerita itu siapa sebetulnya? Iya Muhammad itu, betul dia cerita. Iyalah, kalau dia yang cerita, aku percaya 100%. Kata Abu Jahal,
apa kamu sudah gila ya? Dibalikin sama Abu Bakar, Anda yang gila. Kenapa saya yang gila? Anda kan tahu, kalian semua tahu, Muhammad itu sejak dulu tidak pernah berbohong. Dan kalian yang memberi gelar Muhammad itu Al-Amin. Jadi Al-Amin udah ada sejak dulu. Tuh, udah ada Al-Amin sejak dulu. Mana mungkin dia bohong? Abu Jahal pun terdiam juga loh dia. Ya udahlah, kita ke sana. Dari jauh Nabi Muhammad lihat, itu sahabatku, baru girang dia. Tadi udah gelisah, banyak orang yang murtad. Ya Rasulullah, aku datang. Datanglah Abu Bakar naik ke mimbar. Wahai sahabatku Rasulullah, benarkah engkau cerita begitu? Benar. Nah, aku pun katakan kepada Abu Bakar, engkau pasti benar. Makanya Abu Bakar itu diberi gelar adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi. Nah, kemudian kata Abu Bakar begini, ya Rasulullah, maukah engkau menjawab pertanyaan mereka? Andai kata mereka bertanya, siap wahai sahabatku. Hai manusia, di antara kalian pasti sudah ada yang ke Aqsa berdagang berniaga ke Palestina, dan kalian pasti sudah tahu bagaimana bentuknya Masjid Aqsa, pintunya berapa, jendelanya berapa. Tanyakan kepada dia ini, sama sahabat saya. Nah, kalau bukti dia sudah ke sana. Nah, ditanyalah, wahai Muhammad, berapa jendelanya? Awalnya Rasulullah bingung, tapi kemudian datang malaikat Jibril, live streaming, terbuka di depan matanya. Pintunya sekian, jendela sekian, ini begini. Apa kata mereka? Benar Muhammad. Sebagian akhirnya masuk lagi kepada Islam. Mujizat Rasulullah itu, walaupun ngadap ke depan, istawu atalilu, rapatkan, luruskan kalian. Aku pun ngadap ke depan, aku nengok apa yang terjadi pada diri kalian. Nabi bisa melihat di belakang. Itu mujizat Rasulullah. Begitulah Rasulullah. Nah, kemudian kata Abu Bakar, wahai sahabatku Rasulullah, adakah pesan terakhir untuk mereka? Ada wahai sahabatku Abu Bakar, silakan sampaikan. Wahai manusia, 3 hari lagi akan sampai pedagang dari Mekah ini pulang dari Palestina. 3 hari lagi sampai kemari. Tanyakan sama dia. Ditunggulah oleh anak buah Abu Jahal di perbatasan kota Mekah. Kalau kita pulang umroh dari Mekah mau ke Jeddah, ada nanti itu pelang perbatasan Mekah dengan luar Mekah. Di situlah ditunggu. Betul, rombongan itu datang. Begitu datang, di stop sama anak buah Abu Jahal. Benar kalian rombongan dari kafilah dari Makkah? Betul. Jumlah kalian sekian orang? Betul. Kuda kalian sekian ekor? Betul. Kalian kehilangan satu onta, di atasnya banyak barang dagangan? Betul. Ketemunya di lembah? Betul. Kata pedagang, stop. Dari mana kalian tahu? Kami baru sampai, belum ada yang cerita. Kok kalian sudah tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu kami adalah Muhammad Rasulullah itu. Iya, justru kami buru-buru mau ketemu dia, kami mau masuk Islam. Kenapa? Dia yang turun. Dia turun datang memberitahu kepada kami, onta kami hilang, di situ harta kami yang paling banyak. Dikasih tahu sama dia, kami kenal suara dia, kami tahu dia. Kami mau ketemu dengan dia masuk Islam. Saya kalau sudah cerita ini saya sedih. Cinta kita sama Rasulullah. Begitulah Islam. Makanya Islam itu fakta, bukan fiksi. Jangan ragu lagi kita. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya kata Allah disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 60. Apa kata Allah? Wa ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Yang kami jadikan kepada engkau Muhammad, kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kami itu adalah ujian bagi manusia. Percaya enggak manusia? Ujian semua itu. Memang enggak masuk akal. Makanya Allah menyatakan dalam surah Al-Isra yang pertama, Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dalam Al-Quran banyak sejarah. Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi-buminya. Ketika Allah menceritakan itu, tidak diawali dengan Subhana. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, tidak diawali dengan Subhana. Ketika Allah menciptakan Siti Hawa, tidak diawali dengan Subhana. Tetapi ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj, diawali dengan Subhana. Artinya apa? Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk menceritakan bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi.
sampai-sampai dipertaruhkan oleh Allah kemahasuciannya. Jangan ragu lagi kita, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Isra Mi'raj ini sebetulnya adalah pola bagaimana seorang hamba bertemu dengan Allah. Nah, ini intinya yang jarang disampaikan. Jadi di dunia ini kita bisa ketemu dengan Allah lewat apa? Lewat sholat. Karena sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Cuman masalahnya belum pernah disampaikan. Jadi kita sholat ya sholat, tapi nggak nyampe-nyampe kepada Allah. Mari kita lihat peran yang berperan dalam Isra Mi'raj ini. Pertama adalah Rasulullah SAW sebagai insan. Kita misalnya juga. Yang kedua, kendaraannya adalah buraq. Nah, buraq itu yang membawa dari Haram ke Aqsa. Dari Aqsa ke atas pakai Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga. Zaman dulu, zaman sekarang adalah lift. Itu lift sampai ke atas. Jadi di muka bumi ini ada dua terowongan gaib yang menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Yang pertama dari atas Ka'bah. Yang kedua dari sekitar Aqsa. Nah, dari atas Ka'bah ini adalah terowongan naiknya doa dan turunnya rahmat, rezeki. Dari Aqsa sekitarnya itu lift, naik turunnya barang. Makanya Nabi tidak dari Haram, tapi dari Aqsa sana dia, karena di sana lift barang, naik turunnya orang, makhluk dari sana. Nah, jadi untuk sampai kepada Allah memerlukan kendaraan. Kalau Nabi pakai buraq dengan Mi'raj lift, nah kalau kita dengan apa kendaraan yang menuju Allah? Dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Makanya nabi-nabi itu berdakwah la ilaha illallah. Itu ada sebagai kendaraan kita untuk ketemu dengan Allah. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga, bertemu dengan Allah. Hanya orang masuk surga yang ketemu dengan Allah. Nah, tapi ada syarat dan prasyaratnya di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah Jibril alaihi salam. Jibril ini berfungsi sebagai guide, sebagai pembimbing, sebagai mursyid. Makanya kalau kita nggak punya guru, nggak bisa ketemu Allah. Bergurulah. Guru apa? Guru yang bersifat ruhani. Oke. Bagaimana kaitannya salat itu mi'rajnya orang mukmin? Salat itu dibagi dua. Yang pertama disebut dengan salat zahir, yang kedua disebut dengan salat batin. Banyak orang yang sukses salat zahir tapi gagal salat batin. Maksudnya apa? Ketika salat batinnya entah kemana-mana. Kunci motor di mana ya? Salatlah dulu. Nanti ketika salat pasti ingat. Begitu salat, jangan-jangan di sana, itu berarti batinnya gagal sholat, karena ingatannya kepada selain Allah. Makanya sholat zahir adalah sholat yang terdiri dari syariat dan thariqat. Syariat itu syarat, rukun yang membatalkan, nah itu namanya syariat. Thariqat caranya, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara berdirinya, angkat tangannya, tumakninah, itu namanya thariqah. Nah, yang dua ini syariat, thariqah adalah sholat secara zahir. Adapun sholat secara batin adalah terdiri dua, yaitu hakikat dan ma'rifat. Ini bukan tasawuf, ini ihsan. Karena kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Jika engkau belum mampu melihat Allah dalam salatmu, yakinlah engkau sedang diawasi oleh Allah. Batin kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah rukun ihsan, ada dua. Merasa diawasi oleh Allah, tingkat dasar dapat melihat Allah. Tapi jangan salah paham. Kita melihat pohon kelapa, kemana kita menghadap? Di sana ada wajah Allah. Maksudnya apa? Ketika lihat pohon kelapa, terbayang kita, Allah pencipta ini. Kelapa, ada sabutnya, ada batoknya, ada isinya, ada pula airnya.
Dari mana air naik padahal di batang kelapa tidak ada selangnya? Subhanallah, Engkau ya Allah. Maka kelihatan langsung Allah. Begitu kita melihat semua ini adanya dengan izin Allah. Kita bergerak, ini gerakan kita dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak akan bisa kita melakukan. Makanya ketika kumandang azan, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Coba kita mikir, nyambung gak itu kira-kira jawaban? Secara akal gak nyambung. Mestinya hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na. Kan harusnya begitu. Tapi kenapa la haula wala quwata illa billah? Yang mana yang benar? Yang benar adalah la haula wala quwata illa billah. Itu yang benar, bukan sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana penjelasannya? Makanya kita datang kemari, ada yang motor, naik mobil, berjalan kaki, tenaga itu bukan tenaga kita, tapi semuanya itu dengan izin Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin kita bisa bergerak kemari. Kita sholat angkat tangannya dengan izinmu ya Allah, saya baca ini dengan izinmu ya Allah, mulut saya ngomong dengan izinmu ya Allah. Semua kita sadari dengan izin Allah. Itulah hakikat sholat namanya, dan makrifat sholat itu sendiri. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah sholat kita khusyuk. Tapi ini baru pengantar. Ada kajian khususnya secara rutin. Makanya ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril sebagai mursyid, wahai Rasulullah, silakan Anda masuk ke Sidratul Muntaha. Ayolah bareng-bareng. Aku tidak diizinkan Allah. Kalau aku masuk, hanguslah aku, hancurlah aku. Nabi Muhammad pun masuk. Kemudian Nabi Muhammad kembali melihat Jibril dengan wujud yang asli, cahaya yang tak ada batasnya, wujudnya yang asli. Kemudian Rasulullah pun menghadap ke sana, tersungkur tawanya, lalu duduk tawaruk di terakhir membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, segala doa-doa milikmu ya Allah. Itu dibaca Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau selamat ya Allah, ya Rasulullah, rahmat Allah, berkah Allah untuk engkau. Nabi tidak mau senang sendiri. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kami juga selamat, hamba-hambamu yang saleh juga selamat ya Rabb. Nah, ketika kita membaca itu, ketika membaca at-tahiyatul, sadar kita itu Nabi yang baca. Ketika assalamu alayka, sadar kita itu Allah yang memberikan anugerah. Ketika assalamu alayna, sadar kita Nabi yang membaca. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita yang membaca. Tapi semua itu dengan izin dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah intinya. Jadi Isra Mi'raj itu tidak sekedar cerita menjemput 50 lalu jadi 5. Itu aja diulang-ulang selama ini, tidak mendalam dia. Mudah-mudahan dengan adanya ibrah, peringatan, ya hikmah dari Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita, bangsa kita, keluarga kita, berkhusus nanti di 14 Februari diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk dan pemimpin yang amanah kepada bangsa, umat dan agama kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.